Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan Islam itu adalah agama yang udah sempurna gitu. Islam mengatur hubungan manusia dengan Kholiknya, mengatur hubungan dengan dirinya sendiri, mengatur hubungan dengan sesama manusia pula. Jadi Islam itu wahyu Allah itu mungkin turun ke Nabi Muhammad. Mungkin semenjaknya Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Rasul. Jadi Islam itu sempurnanya apakah setelah diangkatnya Nabi menjadi Rasul, apakah sebelumnya itu udah sempurna gitu. Jadi setelah sempurnanya itu apakah syariat Islam itu dijalankan setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, apakah setelah sebelum ke semua umat? Syukran Ustaz. Ya. Langsung dijawab atau gimana Mas Dika? Ya. Jadi tiap umat itu kan ada utusan ya. Nah, nanti ada nabi, ada rasul. Nanti di buku MTI juga sedikit disinggung. Nabi itu dia meneruskan risalah sebelumnya. Jadi kalau nabi itu dia tidak diberi risalah baru, tetapi dia melanjutkan risalah nabi sebelumnya yang diutus oleh Allah. Kalau rasul itu dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan atau membawa risalah yang baru. Nah, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Artinya Rasulullah ini membawa risalah yang baru. Nah, risalahnya ini oleh Allah kemudian disebut risalahnya adalah Islam. Itu ya. Nah, kemudian syariatnya bagaimana dengan umat-umat sebelumnya? Ya ada yang berbeda, ada yang beberapa ibadah itu sudah disyariatkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Meskipun bentuk pelaksanaannya ada yang berbeda-beda. Contoh misalnya puasa. Puasa ini kan juga merupakan syariat bagi orang Islam. Nah, umat-umat sebelumnya juga ada syariat berpuasa tetapi bentuknya berbeda. Contoh adalah Nabi Dawud. Nabi Dawud itu puasanya sehari puasa, sehari tidak. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Allah ketika menurunkan Islam ini memang kemudian Rasulullah diutus. Nah, Rasulullah diutus, diberi wahyu, gitu ya. Wahyu diturunkan oleh Allah ini secara bertahap. Gitu. Memang secara bertahap. Semenjak Rasulullah pertama kali diutus, yaitu mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, ya. Nah, kemudian sampai kemudian di Arafah tadi itu ada yang mengatakan itu wahyu yang terakhir. Nah, maka selama proses wahyu ini turun, tentunya kan kemudian ada tahapan-tahapan, ada perintah-perintah yang kemudian diturunkan oleh Allah. Sebagaimana misalnya pengharaman khamr. Pengharaman khamr itu awalnya Allah melarang janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diturunkan ayat yang lain bahwa di dalam khamr itu banyak madorotnya daripada manfaatnya. Baru kemudian secara total diharamkan oleh Allah. Nah, memang dalam perjalanan turunnya wahyu ini kemudian syariat itu diturunkan. Maka ketika sudah selesai, pengaturan itu sudah selesai, syariat itu sudah sempurna, artinya Allah ini dalam mengatur kehidupan manusia ini sudah diturunkan aturannya, halal haram sudah diatur semua, meskipun nanti terdapat perkara-perkara baru yang di masa Rasul belum ada, itu pasti bisa dihukumi dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Nah, itu ya, jadi kesempurnaan Islam ya berarti ketika risalah ini, wahyu itu sudah turun semua. Cuma kemudian begini, ketika wahyu ini sudah turun semua, kesempurnaan Islam ini bisa dirasakan kalau memang betul-betul diterapkan, kalau memang betul-betul dilaksanakan, gitu ya. Kalau istilahnya Mas Dika itu begini, ada AC. AC itu secara fungsi kan untuk membuat ruangan dingin ya. Nah, kalau di ruangan teman-teman sekalian ini ada AC-nya, otomatis jadi dingin nggak?
Belum tentu. Kalau listriknya mati, kan AC-nya nggak bisa dinyalain. Kalau listriknya hidup, kemudian AC-nya tidak dinyalakan, maka ruangannya juga tidak bisa dingin. Artinya fungsi AC belum bekerja kalau dia tidak dinyalakan. Nah, sama dengan Islam ini. Kesempurnaan Islam ini mungkin tadi ada yang bertanya Mas Hasmar Amal. Tadi kesempurnaan Islam yang kita rasakan ini seperti apa itu kan. Nah, bisa jadi ketika bagian-bagian dari syariat Islam ini, aturan-aturan Allah ini tidak kita temukan dalam keseharian atau mungkin tidak kita laksanakan itu ya, atau ada yang belum bisa kita laksanakan, maka kesempurnaan itu belum terlihat. Maka kesempurnaan itu belum bisa kita rasakan, belum tergambar. Nah, maka kesempurnaan tadi itu sudah diturunkan oleh Allah, sudah mencakup semuanya, tapi kemudian ada yang belum kita tahu bisa jadi. Ada yang sudah kita tahu tapi belum kita laksanakan. Bisa jadi seperti itu juga. Sehingga kesempurnaan itu belum bisa mewujud secara utuh. Nah, mungkin seperti itu.